Pertama, pemerintah resmi melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Aturan larangan tersebut akan diterbitkan besok. Dia telat, e-commerce kontroversi dan kritikan dan industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Padahal kan TikTok sebagai revolusi belanja online, tapi sekarang kok malah jadi kontroversi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi guys, TikTok Shop itu merupakan akun sosial media seperti sosial media yang ada sebelumnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia ingin mengimprove ataupun menambahkan fitur yang ada di sosial medianya seperti ads ataupun promosi. Terus mereka mengajukan persetujuan kepada pemerintah lalu disetujui dengan adanya fitur itu. Tetapi setelah persetujuan tersebut disetujui oleh pemerintah, ternyata TikTok melakukan pelanggaran di mana merubah sosial menjadi social commerce, di mana kita tahu yaitu sebagai TikTok Shop. Lalu dengan awalnya dibentuk TikTok Shop tersebut, banyak sekali produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Seperti yang maraknya terjadi kemarin yaitu produk dari Cina, di mana masuk secara bebas dengan harga yang murah tanpa adanya melakukan pembiayaan pajak ataupun melalui bea cukai Indonesia, di mana itu sangat merugikan UMKM dalam negeri dan terus meningkatkan persaingan pasar yang tinggi di dalam negeri kita Indonesia. Lalu apa sih dampak selanjutnya yang terjadi akibat perbuatan TikTok Shop tersebut? Nah, selanjutnya dampak lebih dalam yaitu yang pertama, produk lokal kalah bersaing dengan produk dari Cina. Hal ini tentu mengancam kelangsungan usaha UMKM lokal karena mereka mengalami pendapatan yang menurun. Selanjutnya, meningkatnya permintaan lalu dari Cina bisa membuat defisit perdagangan di Indonesia dan membuat ketergantungan pada produk impor. Padahal kualitas barang murah tersebut itu tidak sesuai dengan contoh yang ada di keranjang TikTok. Dan sudah dibuktikan bahwa barang yang datang tidak sesuai dan tidak layak digunakan. Nah, bagaimana regulasi dari pemerintah akan kejadian tersebut? Nah, regulasi dari pemerintah juga turut jadi sorotan karena menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, TikTok Shop itu tidak dikenai oleh pajak e-commerce. Padahal saat kala itu perusahaan tersebut sudah melakukan proses jual beli. Nah, kemudian TikTok Shop itu hanya terdaftar dan dikenai oleh pajak PPN saja, yang mana akhirnya hanya menerima pajak dari pengiklanan yang ditayangkan oleh TikTok. Hal ini dikarenakan karena TikTok Shop tidak terdaftar sebagai e-commerce dalam negeri, sehingga tidak ada pajak penghasilan yang ditekankan. Kebijakan pemerintah melalui pelanggaran operasional TikTok Shop menjadi salah satu jawaban dari banyaknya laporan masyarakat mengenai terancamnya usaha mereka. Pelanggaran tersebut didasari dari adanya aduan pelanggaran penyelenggaraan melalui sistem elektronik, yang dimana TikTok mengeluarkan fitur barunya yaitu TikTok Shop yang menjalankan aktivitas transaksi online dalam satu platform yang dimana itu belum ada izinnya. Secara hukum di Indonesia belum ada peraturan yang melegalkan transaksi online dalam satu platform dalam satu waktu, yaitu platform media sosial. Lalu, adapun solusi dari permasalahan tersebut. Solusi dari TikTok sendiri yaitu mereka memilih bekerjasama dengan Tokopedia di bawah naungan Goto Group, yang mana Tokopedia sendiri sudah beroperasi lebih dahulu sebagai marketplace. Adapun dalam kerjasama tersebut, TikTok berinvestasi besar kepada Tokopedia. Lalu, fitur belanja TikTok Shop diintegrasikan ke dalam marketplace Tokopedia, yang mana semua transaksi diproses melalui marketplace itu sendiri, yaitu Tokopedia. Dan juga tentunya model ini dapat dikatakan baik karena sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu memisahkan antara e-commerce dan juga media sosial. Nah, lalu untuk solusi dari pemerintah sendiri terkait permasalahan di masyarakat, khususnya UMKM
dalam negeri, pemerintah melakukan salah satu cara yaitu dengan pembaharuan regulasi sesuai zaman yang ada agar supaya tidak lagi permasalahan terkait gap teknologi yang mana di zaman sekarang ini teknologi dapat dikatakan semakin cepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.